Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada segala bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, kita manusia selama masih ada hidup, masih ada pengharapan. Dan selama masih ada pengharapan, masih ada hidup. Dalam Injil hari ini kita melihat dengan sangat indah kontras antara Yesus dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang selalu mengandalkan kepintarannya sendiri dan kemampuannya sendiri. Apa yang mereka mau lakukan? Membunuh Yesus, menghilangkan Yesus dari pandangan mereka. Buat mereka, Yesus itu sudah gak ada harapan lagi untuk bisa berubah, untuk bisa jadi berguna, untuk bisa jadi menguntungkan buat mereka. Harus hilang, lenyap, dibunuh. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang nyalanya ini sudah redup, tidak akan dimatikan. Karena sekecil apapun, sepanjang masih ada cahaya, masih ada kehidupan, masih ada harapan. Jadi kita juga perlu mengikuti apa yang Yesus katakan ini. Dalam Injil hari ini di bagian akhir juga dikatakan, kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Sepanjang masih ada hidup, siapapun kita, betapa sulitnya pun hidup kita, betapa sulitnya pun situasi kita, sepanjang masih ada hidup, selalu ada pengharapan. Makanya perlu terus berusaha, jangan kenal lelah, jangan hanya mau cari cara cepat, tapi terus berusaha, terus berjuang, terus berdoa, selalu ada pengharapan. Sebaliknya juga benar, kalau kita masih punya pengharapan, masih ada kehidupan. Kalau kita masih berani berharap, kita lihat ada cahaya sekecil apapun, itu bisa menuntun kita, itu bisa memberi kekuatan kepada kita. Masih ada kekuatan untuk bisa berjuang, bisa berdoa. Jadi kalau ada pengharapan, ada hidup. Sayangnya ada orang-orang yang masih bernafas tapi sudah gak punya pengharapan. Pengharapannya udah dibuang. Ada seseorang yang mengatakan neraka itu adalah kegelapan total. Tidak ada cahaya sedikit pun. Karena apa? Karena di neraka
Semua pengharapan itu udah dibuang. Waktu masuk ke pintu neraka, semua pengharapan udah gak ada lagi. Ini adalah pintu di mana semua pengharapan ditinggalkan. Makanya orang yang meninggalkan pengharapan, mungkin karena hidupnya terlalu berat, mungkin karena hidupnya terlalu pahit, mungkin karena masalahnya terlalu besar, itu udah gak punya hidup lagi. Masih bernafas tapi udah mati. Makanya kita gak boleh hanya bersandar pada kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, cari enak sendiri. Harus bersandar pada Yesus yang adalah sumber pengharapan kita semua, sumber pengharapan dari segala bangsa. Karena Yesus juga tidak pernah kehilangan pengharapan akan kita. Dia percaya bahwa selama kita masih punya hidup, kita masih bisa jadi lebih baik.